Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uhti Aulia Usati dengan NIM 430141922 dari Pendidikan Kimia 19C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keseimbangan dalam sel elektrokimia. Subbab yang akan dibahas pada materi ini adalah yang pertama, definisi, yang kedua ada pengukuran potensi sel, dan yang ketiga ada reversibilitas. Yang pertama ada definisi. Potensi listrik di dalam ruangan didefinisikan sebagai kerja yang dibutuhkan untuk membawa satu satuan muatan positif dari tak terhingga yang di situ potensial listriknya adalah 0. Jika alfa adalah potensial listrik di titik itu dan W adalah kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak terhingga, maka muncul persamaan 17.2 yaitu alfa sama dengan W per Q. Dengan cara yang sama, jika alfa 1 dan alfa 2 adalah potensial listrik dari dua titik dalam ruang, W1 dan W2 adalah kuantitas yang berhubungan dengan kerja yang dibutuhkan untuk membawa muatan Q ke titik ini, maka muncul persamaan 17.3 yaitu W1 ditambah W12 sama dengan W2. Dari persamaan 17.2 diperoleh persamaan 17.4 yaitu alfa 2 dikurangi alfa 1 sama dengan W12 dibagi Q. Untuk pemindahan sejumlah muatan tertentu diperoleh elemen kerja yang dikeluarkan pada sistem, yaitu pada persamaan 17.5 W12 sama dengan min delta WE1 sama dengan epsilon delta Q, dengan epsilon adalah beda potensial, sedangkan alfa 2 min alfa 1 dan delta WE1 adalah kerja yang dihasilkan. Yang kedua ada pengukuran potensi sel. Metode paling sederhana untuk mengukur potensi sel elektrokimia adalah dengan menyimbangkannya dengan perbedaan potensial yang sama dan berlawanan dalam Slidell-Weir potentiometer. Dalam pengukuran potensial ini dapat ditunjukkan dengan rangkaian potentiometer dengan sel yang dihubungkan kepadanya. Kita bisa lihat pada gambar 17.5 yaitu sirkuit potentiometer di mana baterai B mengirim arus I melalui kawat R, kontak S diatur sampai tidak ada simpangan pada galvanometer G. Pada titik 0, potensial sel diseimbangkan dengan perbedaan potensial antara titik S dan titik P di rangkaian kawat. Rangkaian kawat dikalibrasi sehingga lonjakan potensial IR antara titik S dan P dapat dibaca secara langsung. Maka sehingga tahanan sel sangat besar, penyetelan potentiometer dapat digeser sejumlah tertentu tanpa menimbulkan simpangan yang berarti pada galvanometer. Yang ketiga ada reversibilitas. Dalam pembahasan tentang elektroda dan sel sebelumnya, kita mengasumsikan secara implisit bahwa elektroda atau sel berada dalam keseimbangan terhadap transformasi kimia dan listrik tertentu. Dengan definisi ini, elektroda atau sel adalah reversible. Untuk mengkorelasikan nilai-nilai yang diukur dari potensi sel dengan dihitung oleh persamaan mass, nilai yang diukur harus berupa keseimbangan atau nilai yang reversible. Pengukuran potensiometri di mana tidak ada arus yang diambil dari sel ideal untuk pengukuran potensi reversible. Kita dapat lihat contohnya yaitu pada keseimbangan sel berikut, di mana tembaga adalah elektroda positif dan platina merupakan elektroda negatif. Anggap bahwa sel dalam keseimbangan dengan potensiometer
seperti tampak pada gambar 17.5 yaitu pada slide sebelumnya kan. Sekarang jika kita menggerakkan pengaturan kontak S-nya ke sebelah kanan titik setimbang, maka Cu melepaskan elektroda sebagai Cu2+. Pada PT, elektroda akan bergabung dengan H+ untuk membentuk H2. Sedangkan untuk memindahkan kontak S-nya seperti pada gambar 17.5 di sebelah kiri titik kesetimbangan, maka H2 akan terionisasi menjadi H+ dan Cu2+ akan direduksi menjadi tembaga. Dalam situasi ini, sel akan memproduksi kerja, sedangkan pada siklus sebelumnya, yaitu pada pemindahan ke sebelah kanan titik keseimbangan, kerjanya akan dihilangkan. Maka sel akan bersifat reversibel jika menggerakkan kontak potensiometer sedikit ke satu sisi dari titik keseimbangan dan kemudian ke sisi yang lain, membalikkan arus dan reaksi kimia. Sedangkan jika sel bersifat irreversibel, memindahkan potensiometer sedikit keluar kesetimbangan biasanya mengakibatkan aliran arus yang cukup besar, sementara kebutuhan reversibilitas yaitu hanya aliran arus sedikit jika ketidakseimbangan antara potensialnya adalah sedikit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.